Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat siang. Di sini saya mau review tentang rumah balung, atau orang di sini mengatakan rumah fosil. Di sini rumah balung, ya, atau Ganesha. Ya. Di sini tepatnya di Balai Desa Banjarjo. Di sini saya mau review tentang fosil-fosil yang ditemukan di area Kecamatan Gabus dan sekitar daerah Desa Banjarjo. Ya, di sini tugu balung, ya, cerita masa lampau, ya, yaitu antara Aji Soko dan Mendatar serta Joko Linglung. Di sini ada juga ikon yang terkenal yaitu Ganesha atau patung Ganesha. Di sini tempat rekreasi juga, tempat perkumpulan anak-anak muda Banjarjo dan pagelaran seni di Banjarjo juga. Yuk ikuti aku terus yuk. Di sini di ruang pertama, ya, di aula sini kita bisa melihat fosil kerang, ya, di masa purba. Ini replika tulang gajah dan beserta gading gajah. Ini replikanya yang ditemukan di Dusun Kuwojo. Ya, ini replika. Ya. Di sana juga banyak pengunjung yang suka foto-foto. Di sini view-nya bagus-bagus. Ya. Ini gedung seni, aula seni pertunjukan, ya, di sini. Di sini juga tempat pertunjukan seni budaya, terutama di sini yang terkenal barungan. Di sini pernah ada rampak barungan jumlah 100 sampai 1000 barungan. Terus sama rampak kendang jaipong di sini yang sudah pernah diadakan, ya, juga tarian, rampak tarian, ya, gerobokan, sama festival jerami. Mungkin di channel-channel yang lain sudah ada, tinggal review lagi yuk. Nanti ikuti saya lanjut ke rumah fosil di rumahnya Bapak Kades atau Kepala Desa Banjarjo. Itu lebih bagus-bagus lagi. Nanti kita tambah pengalaman, terutama dunia pendidikan, biar tahu itu fosil apa aja yang ditemukan di area Banjarjo, Kecamatan Gabus. Salam budaya. Oke, di sini di rumahnya Bapak Kades. Di sini kita review tentang fosil. Fosil apa saja yang ada di sini? Ya, saya sarankan buat pemuda-pemuda warga Kabupaten Grobogan, terutama siswa-siswa SMP, SD maupun SMA yang belum mengenal fosil yang ada di Banjarjo, silahkan datang di rumah Bapak Kades atau Kepala Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus. Ya, di sini ditemukan fosil-fosil di area Banjarjo, ya, terutama di Kuwojo, Dusun Kuwojo paling banyak, dan di area Ngrunut juga banyak. Ayo kita ikuti dan kita belajar bersama. Oke, ini rumah fosil. Ini Bapak Kepala Desa, Bapak Taufik, dan ini
dari Surakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berkunjung di stand pameran rumah fosil. Dan ini Bapak Kaur atau Mbah Mudin, di mana dia sebagai tokoh utama yang menemukan fosil-fosil di sini. Ya, kita bisa lihat fosil-fosil yang ada di sini, ya. Ada fosil penyu, kuda nil, ini gajing gajah ya, gajing ukuran panjang sekali. Serta ini rahang bawah dan rahang atas. Sini, ini juga ada nih rahang bawah dan rahang atas. Ini fosilnya, ya. Dan di sini, ya, gajah purba, ya, gading. Ini serta ini kaki, fosil kaki. Ini masih banyak lagi. Dan jadi ikon adalah tanduk kepala kerbau purba, ya. Untuk awal-awal pertama kali yang ditemukan adalah ini tanduk kepala kerbau purba, dan sebelah kiri juga ada, ya. Di sini juga terdapat ini tulang-tulang atau fosil-fosil. Ini kerang juga ada, kerang, ya. Di masa lampau ini kerang, ini juga ada kaki, ya. Ini tulang belakang gajah kalau salah ini. Ini juga ditemukan kerang fosil juga. Ini juga ada gigi, ya, fosil ini gigi purba ini, ya. Di masa lampau ini ada kerang juga, ya. Ini, ya. Ini juga penemuan, ya. Ini juga awal-awal penemuan. Ini fosil kerbau, tanduk yang sangat panjang sekali ini, ya. Dan ini juga ada fosil-fosil yang lain. Ini ada tanduk-tanduk dan ada cula, ada gigi, ya. Oke, ini ada fosil penemuan di era Medang Kamulyan, ya. Ini kerajaan Medang Kamulyan itu meliputi cerita rakyat kononnya peradaban Aji Saka, keraton Dewata Cengkar, ya, yang dikalahkan oleh Aji Saka. Ini peninggalannya ada berupa keris, ya, pusaka-pusaka Jawa, keramik, ya, guci, ya. Juga ada ini di masa-masa peradaban yang Aji Saka itu Medang Kamulyan. Dan ini struktur bata bangunan, ini struktur bangunannya ini bata merah besar-besar sekali, ya. Dan ini perlengkapan dapur atau gerobak. Dan ini ditemukan juga uang koin ini sangat banyak sekali ini, ya. Dan ini juga ini peninggalan kerajaan Medang Kamulyan ini nih. Ini juga ada perhiasan juga sebenarnya, yang di dalam guci ini ada perhiasan juga, ya. Ya, maka dari itu bagi warga khususnya Kabupaten Grobogan, orang Grobogan harus tahu. Nanti kita wawancara sama Pak Kades, kita bisa bertemu, kita bisa menggali materi dan wawasan untuk tentang fosil yang ada di Banjarjo atau Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Di sini saya bisa ketemu sama Bapak Kades, Bapak Taufik, ya. Di sini selaku tuan rumah, selaku kepala desa yang akan menjelaskan bagaimana asal usulnya dulu penemuan
fosil-fosil yang ada di Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus terutama. Ini perkenalkan Bapak Topik selaku Kepala Desa. Bapak Topik, saya mau minta keterangan bagaimana asal usulnya dulu mendapatkan fosil pertama kali itu dulu apa, Pak? Jadi gini, rekamannya awal mula penemuan fosil sebenarnya warga Banjarjo itu sudah berdekatan erat dengan fosil. Ketika di Tegalan atau di perkebunan banyak fosil yang terletak di area Tegalan atau perkebunan di Desa Banjarjo. Jadi mereka dulu nyebutnya watu balung karena belum tahu itu balung apa atau tulang apa, nggak ngerti, dan menyebut watu balung, dan itu sangat mengganggu aktivitas pertanian. Ketika mencangkul di perkebunan, mereka akhirnya terkena fosil tersebut, akhirnya disingkirkan atau ditaruh di pematang sawah kan, seperti itu. Kemudian tahun 2015 tahun 2010 jadi ada orang luar bukan yang datang ke Banjarjo dan melihat potensi fosil yang begitu banyak. Akhirnya dia mencoba merayu warga atau membujuk warga untuk mengumpulkan fosil, kemudian dibawa keluar kota untuk dijadikan kolektor, dijual ke kolektor. Itu berlangsung di tahun 2010 sampai 2015. Saya berpikir bahwa benda-benda cagar budaya tersebut mulai ini tidak bisa diperbarui dan sangat langka di dunia, termasuk di Indonesia hanya beberapa kabupaten yang punya potensi hal tersebut. Makanya saya berinisiatif untuk mengkoleksi atau mengumpulkan dan menyelamatkan benda-benda tersebut agar tidak keluar daerah, seperti itu. Dan pertama kali yang kita koleksi waktu kita lestarikan yaitu kepala kerbau purba. Nah, saatnya fosil-fosil yang lain mengikuti, seperti itu. Nah, dulu berarti bisa dikatakan gerobokan, terutama daerah Banjarjo itu berarti bisa dikatakan untuk wilayah Banjarjo berarti dulu laut ya, Pak? Jadi gini, di masa-masa prasejarah kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, ketika Jawa masih berupa lautan, kemudian terangkat dari Jawa Barat, kemudian mulai Jawa Tengah, mulai dari Tegal, Brebes, kemudian berangkat Sangiran, dan tahun kurang lebih 1,5 juta tahun yang lalu, ketika Sangiran sudah di daratan, Banjarjo yang diapit 2 bukit, yaitu di sebelah selatan ada bukit Kedung Selatan dan Kedung Utara. Di Banjarjo termasuk kayak semenanjung, jadi lautan menjorok dari Kelambu sampai ke sini itu berupa laut ya, mungkin di Banjarjo laut dangkal, di area Purwodadi mungkin laut dalam gitu. Ya. Nah, untuk wilayah Banjarjo dulu juga cerita rakyat ini ya, Pak ya. Ini cerita rakyat, ada situs tentang kejayaan Medang Kamolan. Itu berarti di peradaban setelah daratan itu ya, Mbak, setelah lautan itu ya, Mbak ya, berarti ya, Mbak. Yeah, jadi gini, rekamannya masa prasejarah Banjarjo kurang lebih kehidupan hewan-hewan darat itu kurang lebih 1 juta sampai 130.000 tahun yang lalu. Dan masa klasik hidup Buddha itu setelah Masehi, rekamannya di tahun 900 sampai 1500 Masehi. Artinya jauh bentangan dari prasejarah sampai masa klasik hidup Buddha yang ada di situs Medang itu sangat jauh sekali. Berarti di peradaban Hindu-Buddha itu jauh sekali ya, Mbak ya. Terus letak dan titik pusatnya Medang Kamolan kira-kira saat ini situs-situsnya masih enggak? Jadi untuk di situs Medang itu ada beberapa bangunan yang itu terletak masih di dalam tanah, di area pertanian warga, tanah warga, kurang lebih 1,5 meter sampai 3 meter. Nah, jadi kendala di situ termasuk kalau kita pengen buka sejarah di situ, kendalanya itu di area tanah potensial perekonomian warga, di area pertanian. Pertama itu, yang kedua terletak di dalam tanah, masih terkubur dalam tanah. Jadi kalau kita pengen buka, termasuk ya pengen karena ada konsekuensi ganti rugi lahan itu, dan itu kalau memang itu dibuka juga akan mengurangi area pertanian yang sangat luas sekali, kurang lebih ada 10 hektar.
dan itu kayak tidak mungkin kita buka. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga bahan material di situs Medang itu terdiri dari batu bata merah. Batu bata merah itu ya kalau sekarang mungkin apa ya, mudah pelapukannya, apa mudah udah retak-retak. Kalau kita bongkar dan kita tidak bisa melestarikan, malah akhirnya malah merusak situs. Yang keempat kemudian apa ya, masih perlu pendidikan tentang kesadaran pelestarian. Jadi pernah kita buka 28 meter pondasi, itu banyak orang yang tidak boleh menyentuh situs tersebut, benda-benda tersebut, malah pada diambili untuk foto, kemudian penasaran apa isi batu merah itu, kemudian malah merusak. Artinya masih banyak kendala untuk pelestarian di situs Medang seperti itu. Oke Mbah, terima kasih untuk informasinya. Nanti kita sambung lagi, kita ke Medang Kamulen ya Mbah ya, nanti kapan-kapan kita buka lagi untuk pendidikan anak-anak yang zaman sekarang di era-era seperti ini butuh pendidikan, butuh wawasan tentang bagaimana itu sejarah, bagaimana itu fosil. Jadi nanti kita sambung lagi untuk rekan-rekan, untuk saudara-saudara yang mau belajar tentang sejarah dan mau belajar tentang fosil, silakan datang di rumahnya Bapak Kades, Bapak Taufik, Banjarjo ya. Salam budaya, lestari budaya Bu. Lestari budaya Bu.